sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid. Mereka lupa fungsi agama itu untuk menolong orang yang lemah. Maksudnya begitu. Habis duit buat membangun masjid, mempermegah masjid, mempermewah masjid, tapi lupa agama ini disyariatkan untuk menolong orang yang lemah. Makanya Allah marah nanti di akhirat. Gua lapar, kata Allah, enggak lu kasih makan. Gua aus, enggak lu kasih minum. Gua susah, enggak lu bantu. Gua sakit, enggak lu tengok. Itu maksudnya, Bu. Jadi menolong agama Allah itu yang konkret-konkret, yang nyata-nyata. Betul. Sekarang ini ada kecenderungan begini. Teriak bela Islam, teriak bela agama. Yuk bareng-bareng kita bela Islam, bela agama, tapi tujuannya mengumpulkan massa agar melawan pemerintah. Itu salah. Kita ini bukan zaman Belanda, bukan zaman Jepang, bukan zaman penjajahan. Bukan Nabi yang lagi perang sama Abu Jahal, bukan. Kita sudah zaman merdeka. Masa merdeka kita mau dibubarkan lagi? Sudah 76 tahun kita merdeka. Saya pikir benar juga Bung Karno. Jadi maksud saya, bahasa menolong agama sekarang diperalat sedemikian rupa untuk kepentingan aktor-aktor politik dalam rangka mengadu domba antar sesama warga bangsa. Jangan. Yuk kita yang konkret-konkret saja. Apa kabar ibu-ibu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah ngantuk belum? Belum ya. Baik, ngaji kita siang hari ini, sebelum masuk ke fikih, tema ngaji kita pada kesempatan kali ini menolong agama Allah atau menolong Allah atau bela Islam. Nah, tema kita sedemikian rupa. Saya ditanya Ustadz, apa ada dalilnya tentang menolong agama Allah, bela Islam atau menolong Allah itu? Ya, jawabannya ada nasnya, ada dalilnya. Kita kait dengan surah As-Saff ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Ini dalilnya ya Bu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian semua penolong agama Allah. Jangan salah nyebut ya Bu, penolong agama Allah. Itulah mengapa lafzul jalalahnya dikasrah di situ. Jadi bukan Allahnya yang kita tolong, tapi agama Allah. Ini kan bahasa kiasan. Nanti saya jelaskan maksudnya apa. Jangan salah tanggapan. Nanti kita menyangka Allah itu lemah sehingganya perlu ditolong. Itu bahaya kan? Kunu ansarallah. Jadilah kalian semua penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam. Sebagaimana berkata Isa bin Maryam. Isa putra Maryam. Lil hawariyin, kepada pengikut-pengikut setianya. Apa kata Nabi Isa? Man ansari ilallah. Siapa yang akan menolong aku untuk memperjuangkan agama Allah? Ini kata Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Maka kemudian qalal hawariyun,
maka para pengikut setia ini menjawab, nahnu ansarullah, kami yang akan siap menolong agama Allah. Ini keren banget bahasanya, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi menolong agama Allah ini perintah dari Allah. Dan Allah buat perumpamaan sebagaimana tawaran dulu Nabi Isa bin Maryam menawarkan kepada umatnya, menawarkan kepada pengikut setianya, siapa yang bersedia menolong aku dalam memperjuangkan agama Allah? Kata pengikut setianya, nahnu ansarullah, kami yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah. Memang kalau diterjemahkan harfiah bisa salah kita kalau sekedar harfiah menolong Allah. Bahasanya jadi salah kan? Ini bahasa kiasan Ibu rahimakumullah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan apa sih konkretnya menolong agama Allah itu? Apa sih implementasinya? Menolong Allah itu seperti yang disebutkan dalam ayat ini, Nabi sudah menjelaskan. Nabi menyampaikan firman Allah yang tercantum dalam hadis qudsi. Nanti pada hari kiamat kata Nabi, Allah menyapa anak-anak Adam, menyapa kita semua, disapa oleh Allah Ta'ala. Bagaimana sapaannya? Ya bena Adam, maridtu falam ta'udni, wahai anak Adam, aku sakit, kata Allah. Falam ta'udni, tapi engkau tidak menjengukku. Ini maksudnya. Kata anak Adam, lu kok bisa? Kalau bahasa kitanya, bagaimana aku menjengukmu ya Allah? Wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau Rabb semesta alam. Dalam bahasa kitanya begini, ya enggak mungkin ya Allah engkau sakit. Masa Tuhan sakit? Atau Tuhan masuk angin lalu kerokan? Kan begitu ya. Enggak mungkin, kata anak Adam. Kata Allah, ada saudaramu sakit, ada tetanggamu sakit, tapi tidak engkau jenguk, kata Allah. Ini kan keren ya Bu. Nabi sudah menjelaskan ini, memahamkan kepada kita jangan salah paham, jangan pula gagal paham. Kemudian Allah berfirman lagi, ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, istat'amtuka falam tut'imni, aku minta makan kepadamu, tapi mengapa engkau tidak kasih aku makan? Kata anak Adam, kok bisa ya Allah? Enggak mungkin engkau kelaparan, enggak mungkin engkau makan. Engkau yang menciptakan alam semesta, wa anta rabbul alamin. Kata Allah, ada tetanggamu, ada saudaramu yang kelaparan, minta makan kepadamu, tapi tidak engkau kasih makan. Seandainya engkau kasih dia makan, kata Allah, maka engkau akan mendapati aku ada bersamanya. Maksudnya keridhaan Allah akan menyertai orang-orang yang kelaparan tersebut. Karena engkau memberinya makan, maka aku akan ridho kepadamu. Itu maksudnya. Kemudian Allah menyapa lagi, ya bena Adam, wahai anak-anak Adam, istasqaituka falam tasqini, aku minta minum kepadamu, tapi mengapa engkau tidak memberi aku minum? Kata anak Adam, ya Allah, enggak mungkin engkau kehausan. Wa anta rabbul alamin, karena engkau Rabb semesta alam, engkau yang menciptakan segalanya. Kata Allah, ada orang yang haus, minta minum kepadamu, tapi tidak engkau beri minum. Seandainya engkau beri minum mereka, maka engkau akan menjumpai aku bersamanya. Artinya ridha Allah akan senantiasa dilimpahkan ketika kita memberi minum orang yang kehausan. Ini hadis sahih loh Bu, tercantum dalam kitab Sahih Muslim nomor hadis 1990. Artinya hadis ini mengajarkan kepada kita, menolong Allah itu bukan slogan. Menolong agama Allah itu bukan teriak-teriak.
Menolong agama Allah itu bukan sebutan, tapi implementasi, pengamalan langsung, peran. Aku sakit, kata Allah, tidak engkau jenguk. Maksudnya apa? Ada saudara kita yang sakit, tapi enggak kita kunjung. Aku lapar, kata Allah, tapi tidak engkau beri makan. Apa maksudnya? Ada orang yang kelaparan, tapi kita abaikan. Makanya menolong agama Allah itu konkretnya adalah menolong orang-orang yang lemah. Makanya saya sering sampaikan, menolong agama Allah itu bukan teriak-teriak bela Islam. Salah, bukan itu maksudnya. Bela Islam, bela agama, bukan itu. Tapi menolong agama Allah itu yang kaya membantu yang miskin. Itu menolong agama Allah. Yang kuat membantu yang lemah. Yang ada longgar rezeki meringankan yang sempit rezeki. Yang kenyang memberi makan yang lapar. Itu yang disebut dengan menolong agama Allah. Itu konkretnya. Saya ambil contoh lagi, misalnya kepala rumah tangga, nggak perlu dia pakai jubah lalu teriak-teriak bela Islam, bela agama. Cukup dia menjadi suami yang baik, ajarkan anaknya yang baik-baik, kasih dia nafkah rezeki yang halal, dia sudah menolong agama Allah. Itu konkret. Sama dengan penegak hukum, Pak Polisi misalnya. Polisi nggak perlu teriak-teriak bela Islam, bela agama Allah. Cukup dia tegakkan ketertiban dan keamanan. Jaga keamanan, jaga ketertiban, sama dengan membela agama Allah. Hakim juga begitu. Hakim nggak perlu teriak-teriak dia membela agama, bela Islam. Cukup dia putuskan hukum seadil-adilnya, memvonis tidak mau disogok seadil-adilnya, itu sudah membela agama Allah. Sama kayak pejabat, Bu. Nggak penting pejabat itu dia mau pakai jubah nyengser di tanah, teriak-teriak bela Islam, bukan itu yang diinginkan Allah. Cukup pejabat itu kalau dia menjabat jangan korupsi, itu sudah membela agama Allah. Setuju nggak kira-kira? Ini yang konkret. Hadis ini sudah mengajarkan kepada kita. Kata Allah, aku lapar tidak engkau kasih makan, aku haus tidak engkau kasih minum. Loh, kok bisa ya Allah? Gimana kami akan ngasih engkau makan, ngasih engkau minum, padahal engkau Tuhan semesta alam? Maksudnya begini, kata Allah, ada orang yang lapar minta makan kepadamu, enggak kalian kasih makan. Ada orang yang kesusahan minta bantuan kepadamu, tidak engkau bantu. Itu maksudnya. Jadi sekarang kita nih yang konkret-konkret. Orang pintar menolong agama Allah dengan apa? Mencerdaskan orang bodoh. Itu maksudnya. Yang kuat membantu yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Ini yang nyata, yang konkret-konkret saja. Makanya saya sering ngomong sama orang-orang partai. Orang-orang partai itu nggak usah memperalat agama. Ini partai kami memperjuangkan Islam, nggak perlu ngomong begitu. Cukup dia perjuangkan kepentingan rakyat, membela kepentingan rakyat, sama saja dia sudah memperjuangkan kepentingan agama. Setuju gak kira-kira? Begitu jadi pejabat jangan korupsi. Begitu jadi anggota dewan jangan korupsi. Jangan lupa betul-betul membela kepentingan rakyat. Itu yang disebut dengan membela agama Allah. Bukan teriakannya, bukan jubahnya, bukan omongannya, tapi yang konkretnya. Itu yang kita butuhkan. Saya ambil contoh sederhana misalnya. Ketika dia sudah duduk, dia benar-benar membela kepentingan rakyat. Walaupun mungkin gelarnya bukan Pak Haji, mungkin bajunya tak berjubah, tapi benar dia memperjuangkan kepentingan rakyat. Nah, itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jangan sampai kayak guyonan Pak Zainuddin MZ. Dulu waktu nyalek ngamalnya ayat kursi, dibaca 1000 kali, 100.000 kali agar jadi anggota dewan. Begitu setelah terpilih, ayatnya hilang, tinggal kursinya. Lupa, Bu. Itulah penyakit manusia. Jadi kita ini yang konkret-konkret saja sebetulnya, sesuai dengan peranan kita. Ibu-ibu nih,
Nggak perlu ibu-ibu teriak demo bela Islam, bela agama Allah. Nggak perlu, itu mah formalitas. Takutnya malah bohongan kita. Yang perlu bagi ibu apa? Jadi istri yang baik buat suami. Anaknya diajarkan akhlak yang baik, diajarkan akidah yang benar, dijadikan anak yang jujur, soleh, berbakti. Itu sudah sangat diridhoi oleh Allah. Itu yang diinginkan sebetulnya. Jadi hadis qudsi tadi mengingatkan kita semua, perjuangan Islam itu yang konkret-konkret saja. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan pernah saya sampaikan juga, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Ini indah betul Bu kalimat ini. Karena ngapa? Orang Islam tuh jangan kejebak dengan simbol. Bikin masjid banyak-banyak, bikin masjid megah-megah, bongkar pasang, bongkar pasang, bongkar pasang. Tapi lupa dengan tetangganya yang gak kebeli beras. Lupa dengan tetangganya yang bayar SPP kuliah susah. Banyak kan Bu orang yang gak kebayar SPP kuliah kan? Gak bisa bayar daftar ulang sekolah. Nah yang konkret-konkret yang diingatkan itu. Makanya perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini terkorelasi dengan sabda Nabi. La taqumu sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid. Mereka lupa fungsi agama itu untuk menolong orang yang lemah. Maksudnya begitu. Habis duit buat membangun masjid, mempermegah masjid, mempermewah masjid, tapi lupa agama ini disyariatkan untuk menolong orang yang lemah. Makanya Allah marah nanti di akhirat. Gua lapar kata Allah, enggak lu kasih makan. Gua haus, enggak lu kasih minum. Gua susah, enggak lu bantu. Gua sakit, enggak lu tengok. Itu maksudnya Bu. Jadi menolong agama Allah itu yang konkret-konkret, yang nyata-nyata. Ini batu apa namanya nih Bu? Batu kanji namanya ya. Kalau kata orang gitu kan batu kanji namanya ya Bu. Saya nggak mau jadi batu corona lah. Jadi balik lagi kita yang konkret-konkret gitu. Terus saya juga begini, kita ini kan sudah hidup di zaman merdeka, betul nggak Bu? Bukan lagi hidup di zaman penjajahan. Kalau kata Bung Karno, musuhku lebih ringan daripada musuh kalian, kata Bung Karno. Iya juga ya Bu. Musuh Bung Karno dulu jelas Bu. Belanda sama Jepang, kelihatan. Hidungnya aja beda, rambutnya beda, warna kulitnya beda. Musuh zaman Bung Karno nyata kelihatan beda sama kita. Tetapi musuh kalian kata Nabi itu yang lebih berat. Kata Nabi, kata Bung Karno ya. Itu yang lebih berat. Apa musuhnya? Sama rambut sama hitamnya, hidung sama proporsionalnya ya Bu, kulitnya, warna kulitnya nggak jauh beda. Sesama kita inilah. Artinya maksudnya begini, kita ini bukan lagi dalam rangka perang berhadapan dengan penjajah. Sama kayak Nabi dulu setelah Futuh Mekah tidak lagi ngadepin kafir Quraisy. Karena kafir Quraisynya sudah selesai, sudah kalah. Tapi masalah baru yang terjadi adalah sesama kita. Jadi jangan sampai, maksud saya begini, jangan sampai atas nama agama kita melawan negara sendiri, itu salah betul. Sekarang ini ada kecenderungan begini, teriak bela Islam, teriak bela agama. Yuk bareng-bareng kita bela Islam, bela agama, tapi tujuannya mengumpulkan massa agar melawan pemerintah. Itu salah. Kita ini bukan zaman Belanda, bukan zaman Jepang, bukan zaman penjajahan, bukan Nabi yang lagi perang sama Abu Jahal, bukan. Kita sudah zaman merdeka. Masa merdeka kita mau dibubarkan lagi? Sudah 76 tahun kita merdeka. Saya pikir benar juga Bung Karno. Jadi maksud saya, bahasa menolong agama sekarang diperalat sedemikian rupa untuk kepentingan aktor-aktor politik dalam rangka mengadu domba antar sesama warga bangsa. Jangan. Yuk kita yang konkret-konkret saja. Yang konkret-konkret kita tolong. Makanya kita bikin gerakan serbu itu ya Bu ya.
Dan Gerakan Serbu itu bukan organisasi formal, cuman komunitas kita-kita saja. Karena semampu kita saja kan. Enggak perlu ditagih, enggak perlu merasa terpaksa. Ya, penuhilah lisan kita dengan zikir, terutama banyak membaca istighfar, maka segala kesulitan dalam hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu peringatan, jangan pernah mendoakan keburukan untuk siapapun. Karena orang yang kita doakan belum tentu mendapatkan keburukan, justru keburukan akan ditimpakan kepada kita sendiri. Beserta segenap tim Serbu dan para donatur yang telah menginfakkan rezekinya, khususnya yang sedang bersyukur dan bersukacita, yang sedang mengharu biru, yakni Pak Kaum Bapak Bambang Siswanto. Namanya keren, Bambang Siswanto. Itu namanya udah milenial. Masih katroan nama saya, Suparman. Saya kok jadi iri kali Pak Kaum ya. Kaum namanya udah masuk era milenial, kok saya masih Suparman. Beserta istri dan putra dan putri beliau. Beliau malam ini bersyukur kepada Allah sekaligus berterima kasih kepada Bapak Ibu semua atas infak, sedekah dan sumbangsihnya, sehingganya program bedah rumah ini berjalan dengan lancar. Semoga rumah ini menjadi kediaman yang diberkahi. Semoga Pak Kaum rezekinya semakin Allah tambahkan, bahagia dunia sampai akhiratnya. Allahumma amin. Dan mohon maaf kalau kami beserta warga sekitar ada yang terasa kurang sopan, karena kan judulnya sumbangan. Ini Pak Kaum ini ulama di kampung kita. Seandainya kami warga sekitar yang nyumbang kurang sopan, ada yang nyumbang ikan asin kurang adab, umpama nyumbang pasir, nyumbang semen, ada salah ucap misalnya, mohon diikhlaskan. Kami semua, saya mewakili warga yang sudah nyumbang, benar-benar berterima kasih karena Pak Kaum dengan senang hati menerima sumbangan kami semua. Mudah-mudahan ini jadi catatan amal ibadah kita, saksi agar kita semua kumpul di surga. Allahumma amin. Nanti di surga, ini dusun berapa ini? Dusun 4. Nanti di surga ada spanduk yang bertuliskan warga dusun 4 Pancasila. Nanti kita semua kumpul di sana. Yang nungguin di bawah spanduk Pak Kaum nantinya. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Selanjutnya, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pripun kabari? Saya alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita syukuran bedah rumah. Ini saya diberikan tempat duduk, tapi saya ceramahnya berdiri. Biar nyamain banser lah. Kasihan saya duduk kok bansernya cagak ya, berdiri. Ini maksudnya biar saya ceramahnya gak usah lama-lama Pak. Ma'asyiral hadirin Bapak Ibu, inilah jihad yang sesungguhnya. Gerakan sedekah 1000 sehari. Coba kita berhitung. Judulnya sehari 1000. Dengan sedekah sehari 1000, kita bisa membedah rumah. Untuk kawasan kita saja Pancasila, Rurung Raya dan Muara Putih sudah sampai 9 rumah. Tambah lagi kawasan-kawasan yang lainnya hanya dengan uang 1000 rupiah. Nah ini jihad yang konkret. Ini jihad yang sebenarnya. Banyak orang salah paham. Jihad kok ngebom, jihad kok melawan pemerintah, jihad kok merusak negaranya sendiri. Itu bukan jihad,
tapi jahat. Setuju apa setuju? Nggih napa nggih? Itu jahat, bukan jihad yang sesungguhnya. Ini Ali wajahnya masuk YouTube, kelihatan gantengnya. Ini bintang iklannya lah pokoknya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini jihad yang sebenarnya. Jangan salah kaprah. Jihad yang sesungguhnya bukan membunuh orang, bukan menyakiti orang lain, bukan menumpahkan darah. Makanya pulang dari perang Badar maksud saya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar." Kita semua pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Ya sahabat heran Bapak Ibu, perang Badar kan perang besar. Ya Rasul, apa sih jihad yang besar? Jihad yang besar itu kata Nabi jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Jadi kalau ada orang berjihad ngajak kita musuhan, itu hawa nafsu bukan jihad. Kalau ada orang berjihad ingin melawan negara, jadi teroris, khawarij, itu bukan jihad tapi hawa nafsu. Nah ini penting bagi kita semua. Jihad yang sebenarnya bukan menumpahkan darah, tapi jihad yang sebenarnya mengendalikan hawa nafsu. Ini jihad yang sebenarnya. Makanya ulama menyampaikan, Gus Yusuf menyampaikan, jihad di zaman modern bukan mati di jalan Allah, tapi jihad di zaman modern ini adalah hidup di jalan Allah. Cocok apa cocok? Mari kita hidupkan amalan, kita bantu sesama. Tak balik lagi. Jadi kalau panjenengan pengen tahu Bapak Ibu, jihad yang sebenarnya itu ya begini, kita nolong sesama. Walaupun dengan uang 1000. Ini jihad yang sebenarnya. Makanya berbahagialah kita kalau bisa bersedekah. Berbahagialah orang yang berbagi, dikarenakan Allah mengijabah doa orang-orang yang lemah melalui uluran tangannya. Walaupun sekedar 1000 rupiah. Bu, mau nggak jadi orang dermawan? Mau rajin sedekah? Kalau pengen banyak sedekah, jadi orang yang dermawan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tak ingetin, satu, jangan banyak cicilan. Setuju gak kira-kira? Yang pelit-pelit itu yang banyak cicilan. Orang kota ngapa pelit padahal sugih? Karena rumahnya nyicil, mobil nyicil, motor nyicil, kulkas nyicil, seragam pengajian nyicil. Ini kuning hijaunya udah lunas belum Bu? Oh, sudahlah. Orang banyak cicilan jadi pelit karena yang dipikir cicilan bukan sedekah. Maka mari kita bersedekah, kurangi hutang. Karena kalau kata dokter yang di Jawa Timur, penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Monggo Pak, kacangnya dimakan itu. Jangan takut asam urat. Penyebab penyakit bukan makanan, maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani adalah cicilan. Ya Pak ya, maka kurangi cicilan. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, jihad kita sekarang adalah bersedekah. Saya urutin dikit-dikit ini, 4 program yang tadi disampaikan Ustadz Gatot. 1, program konsumtif, bantuan makan minum dan biaya berobat. Coba kita perhatikan Bapak Ibu, di Natar Candi Mas itu ada jalan Pendowo namanya. Pendowo masuk mentok di ledeng irigasi Pak. Ada mbah namanya Mbah Suwarti. Umurnya 98 tahun. Badannya tinggal kulit sama tulang. Tapi nggak mati-mati. Tinggal kulit sama tulang. Di sana Pak, anaknya nggak mau ngurus. Ada anak lanang yang ngurus tapi duda.
tapi sibuk cari kerja, cari uang, cari nafkah. Ibunya tinggal di sana. Masa tua diabaikan sedemikian rupa. Nah, Gerakan Serbu rutin ngasih bantuan ke sana. Nggak bisa bangun lagi. Bantuan biaya berobat, konsumsi, dan lain sebagainya. Makanya buat para anak, saya ingatkan, selama masih ada orang tua, jangan abaikan. Perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Wa antalidal amatarabbataha. Nanti di akhir zaman, kata Nabi, banyak budak-budak yang melahirkan tuannya. Apa itu budak yang melahirkan tuan? Ibu kandung. Ibunya yang mengandung, ibunya yang melahirkan, ibunya yang menyusui dan membesarkan. Setelah anaknya sukses, anaknya memperlakukan ibunya seperti pembantunya. Ada nggak zaman sekarang? Di Bandar Lampung banyak. Kalau di Pancasila, pusatnya. Oh, nggak ada, mudah-mudahan. Saya prihatin Bapak Ibu. Banyak orang tua terabai. Ada Mbah Markum di Ratulangi, Bandar Lampung. Lumpuh, berak, kencing di celana, tinggal di gardu. Tidak diurus oleh keluarganya. Ini fakta Bapak Ibu. Nah, Gerakan Serbu ngebantu. Banyak orang-orang yang terdampak karena pandemi, kesulitan makan. Ingat kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Tak ulang ya Pak. Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamiah. Maka berhentilah orang Islam itu berlomba-lomba mempermewah masjid. Masjidnya megah, masjidnya mewah. Tapi ada tetangga masjid yang gak kebeli beras. Maka Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingganya manusia berlomba-lomba mempermewah masjid. Maka jihad yang sebenarnya yang konkret begini. Kalau bisa tetangga masjid kita bantu semua. Masjidnya makmur, masyarakatnya juga makmur. Allahumma amin. Konsumtif. Termasuk bantuan biaya berobat Pak. Kemarin saja di Rulung Raya ada yang hamil beresiko operasi. Anaknya Mbah Kalinem yang rumahnya di Bedah juga di Rulung Raya. Nggak punya biaya untuk berobat. Bidan nggak sanggup menangani, bawa ke rumah sakit Abdul Muluk. Yang bawa kalau nggak salah Mas Dena ya, pakai mobilnya yang Terawano waktu itu kalau nggak salah. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang konkret, itu jihad yang sesungguhnya. Kita membantu orang yang membutuhkannya. 1, 2. Program Gerakan Serbu ini program produktif, modal usaha. Jenengan mau dapat modal? Mau dapat modal? Ya maulah ya Bu ya. Cuman rata-rata payahnya begini Pak. Begitu kita modalin buat dagang, belum nyampe sebulan bangkrut. Karena suruh dagang Pak, seminggu nggak laku, mutung, nggak mau dagang lagi. Nah ini payahnya, kurang istiqomahnya. Kemudian yang berikutnya ada program kualitatif. Apa itu program kualitatif? Yakni kita membantu anak-anak mondok, bantu anak-anak sekolah, biaya pendidikan termasuk biaya sekolah. Itu pahalanya gede banget Bapak Ibu. Bantu anak yang lagi mondok, nggak usah bantu lah, jenengan punya anak yang lagi nyantri nih, lagi mondok, berapapun biaya yang dikeluarkan untuk menafkahi biaya pendidikan tersebut, pahalanya gede banget. Bitis'i mi'ati alfit, dilipat gandakan sampai 900.000 kali lipat. Ini bayaran sahri ya, buat anaknya mondok bulanan itu loh Pak. Jenengan keluarkan untuk anaknya menuntut ilmu, pahalanya dilipat gandakan
900.000 kali lipat. Bu, makanya jangan pelit kalau buat anak mondok, pahalanya gede banget. Termasuk buat anak-anak ngaji. Saya tadi salut ngeliat anak-anak ajib joget lagu India. Baru datang sudah joget lagu India. Ngajinya pintar-pintar, selawatannya juga pintar-pintar. Nah, jenengan sedekah nih buat anak-anak yang ngaji, buat guru ngaji, pahalanya dilipat gandakan sampai 900.000 kali lipat. Karena zaman sekarang ini begini Pak, artis dibayar mahal, tapi malah kadang-kadang kelakuannya nggak baik, malah merusak moral bangsa. Guru dibayar murah, tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Apalagi guru ngaji tambah murah. Gina benggih. Nang Pancasila SPP ngaji pinten Bu? Hah? Nggak ada. Gratis. Pelit. Ini ketahuan pelit. Mana Ustaz Arisnya mana sih tadi? Masya Allah, mas, pantasan beliau begitu jadinya ya. Kita kok suka yang gratis-gratis Bapak Ibu. Coba jenengan berhitung, jenengan ngudut nih, ngudut ya. Di murah-murah ngudut itu sehari 10.000. Kalikan 30 hari ya 300.000. Kalau ngudut saja 300.000 sebulan, Bu Yahudi samakan. Buat ngudut 300.000, buat SPP anak ngaji 300.000. Setuju apa setuju? Pelan-pelan jawabnya. Setuju apa setuju? Ya setuju, geh. Nggak usah banyak-banyak Ustaz Aris muridnya. Kalau 300.000, 20 orang saja. 20 kali 300.000, 6 juta. Langsung bulan depan Ustaz Aris kredit Agia. Keren. Guru ngaji bawaannya Agia. Ada bapak-bapak ngacung, Ustadz, saya kan tidak ngudut. Nah, apalagi nggak ngudut, Pak. Membayarnya double 600.000. Kali 20 santri, 20 murid, maka 12 juta. Ustadz Aris nggak jadi kredit Agia, langsung ngambil Innova. Pan keren. Enggak, saya ini ngajak jenengan berhitung. Jangan pelit-pelit amat sih jadi manusia itu. Coba kita belajar untuk berhitung, Bapak Ibu. Itu sedekah. Itu kepedulian kita buat anak kita ngaji. Coba nang Bandar Lampung, mohon maaf Pak, kursus matematika bimbel Bapak Ibu satu paket 6 juta. Ada yang satu paket 10 juta. Bimbel Pak. Kursus bahasa Inggris sebulan 500.000. Kursus musik satu bulan 2 juta. Sekolah nang Bandar Lampung, apalagi sekolah-sekolah swasta, telat membayar SPP, begitu semesteran pakai daring, diblokir, nggak bisa ikut ulangan. Tuh bayangkan, kalau ngaji mah santai. Walaupun kadang-kadang guru ngaji beras udah habis, bini aja monyong aja. Jangan jenengan kira loh Pak, bini guru ngaji solehah semua. Banyak juga yang judes. Enggak tahu bininya Ustaz Aris ya. Enggak ya, solehah ya. Subhanallah. Kan ada yang judes. Beras enggak punya, ngelihat tetangga punya apa-apa. Kok kita enggak punya apa-apa? Sempat kepikiran yang sedemikian rupa. Makanya kalau buat anak ngaji, buat pendidikan Bapak Ibu, jangan pernah hitung-hitung, rezekinya dari Allah. Gila benggik. Walaupun kalau memang enggak mampu, dari gerakan serbu kita bantu. Kuliahnya kita bantu. Banyak yang kita bantu sekuliahnya Pak, mondoknya. Nah, rumah tahfiz binaan kita yang di Karanganyar, semua santrinya mondoknya gratis. Enggak bayar. Ngajinya gratis. Makan minum gratis. Sehari makan 4 kali. Makanya anak-anak santri kita gemuk-gemuk. Tapi kata saya, males ngapalnya, males belajarnya, kurangin makannya. Tapi kalau rajin, silakan 4 kali sehari. Sekolahnya kita bayari Bapak Ibu. Tetap kalau memang nggak mampu ya nggak apa-apa. Nah ini kita lagi bangun pondok pesantren di desa Pajar Baru Pak. Yang dekat dengan kecamatan Natar sama Raja Basa ya.
Itu mudah-mudahan nantinya santrinya juga dari desa Pancasila. Kalau memang nggak mampu, yang penting nyantri nantinya, kita akan biayai pakai gerakan serbu. Tapi kalau mampu ya nyetor. Ya juga nggak maksa juga. Artinya Bapak Ibu, itulah fungsinya bersedekah. Ini jihad yang sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, program kuantitatif, yakni bedah rumah. Ini saya bersyukur betul Pak dengan Ustadz Gatot dan tim di Pancasila, Rurung Raya dan Muara Putih. Karena begini, bedah rumah nang Bandar Lampung Bapak Ibu, 27 juta baru selesai Pak. Ada yang 37 juta baru selesai. Karena nggak ada gotong royong. Tukangnya mahal-mahal lagi. Cuman kalau di sini luar biasa, cuman pancingan di awal dulu, Rurung Raya. Satu dusun 3 rumah. 16 juta, 16 juta, 16 juta, 48 juta. Cuman itu yang saya ngasih utuh, Pak. Cuman itu saja. Setelah itu subhanallah, dengan uang 500.000 jadi rumah. Kadang-kadang saya cuman ngasih 1 juta jadi rumah. Subhanallah. Daerah lain cemburu semua Bapak Ibu. Kata saya, bukan saya yang jadiin rumahnya, masyarakat sekitar. Ada yang nyumbang pasir, ada yang nyumbang bataknya, ada yang nyumbang semennya. Nah ini jihad yang sebenarnya. Allah catat ini Bapak Ibu sebagai sedekah jariah kita semua. Allahumma amin. Itulah hebatnya kita Pak, gotong royong. Jadi rumah Pak Kaum, ada yang nyumbang kapnya, ada yang nyumbang asbesnya. Saya sempat ngomong sama Ustadz Gatot, kalau ada kurangnya telepon saya. Kok nggak nelpon-nelpon ya? Apa malu sama saya? Karena saya terlalu banyak yang ditangani, mungkin malu izin mungkin Ustadz Gatotnya untuk ngomong kurangnya. Tapi ini dari kita untuk kita Pak. Ini bukan program pemerintah, bukan. Kita nggak pernah minta sama pemerintah. Ini juga bukan program politik, tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Pilkades sudah selesai, gitu Bung G. Jadi jangan mentang-mentang di tim serbu ada Mas Dani, jenengan nggak mau nyumbang. Wong aku nggak milih Mas Dani kok misalnya. Ini dan nggak ada hubungannya sama politik. Ini sedekah murni dari kita untuk kita. Nanti habis dari sini sudah ada tim dari Dusun Purwodadi, Rurung Raya. Tadi yang rombongan di dalam. Habis dari rumah Pak Kaum, kita akan bedah di Purwodadi. Bahkan insya Allah 2 rumah. Rumah guru ngaji sama rumah lansia yang akan dibedah di sana. Nanti ada solawatan Pak, Bu. Uang salawatannya, mohon ikhlasnya, mohon ridhonya, berapapun dapatnya akan dibawa ke Purwodadi. Nanti di sana juga diambil salawatannya, dibawa ke sini. Nanti saya kumpulkan yang kaya-kaya di Bandar Lampung. Berapapun dapatnya tak serahkan ke sini. Pokoknya kalau bisa ya Pak, mohon dukungannya ini, Gerakan Serbu Natar, Ustadz Gatot dan timnya. Kalau bisa jangan pernah berhenti kita bedah rumah. Insya Allah. Dari kita untuk kita. Yang belum kebagian jangan iri, jangan ngambek. Ya kita bareng-bareng saja. Karena ini bukan program pemerintah, ya dari kita untuk kita. Bareng-bareng kita saling tolong-menolong satu sama lainnya. Kita wujudkan Pancasila Desa Bahagia. Rurung Raya Desa Bahagia, Muara Putih Desa Bahagia. Ciri desa bahagia adalah yang suka berbagi satu sama lainnya. Insya Allah. Satu lagi nih, usah panjang-panjang. Karena tadi sudah disiapkan pecel lele Pak di dalam. Jadi saya kok jadi lapar rasanya gitu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya masuk ke jihad lagi tadi. Zaman sekarang hati-hati ya Pak. Banyak orang jihadnya salah. Densus 88 sudah melakukan penangkapan. Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf mengatasnamakan Lembaga Amil Zakat Rumah Tahfiz, kotak amal, kotak infak, nggalang dana dari masyarakat tapi untuk pendanaan terorisme. Yang sudah ditangkap oleh Densus 88. Hati-hati. Karena saya khawatir yang kayak gitu masuk ke Pancasila. Orang berjihad tapi jihadnya salah. Berjihad memperjuangkan agama tapi bertentangan dengan ajaran agama. Contoh, jihad menegakkan khilafah. Halo? Dengerin ya. Ada yang jihad ingin menegakkan khilafah.
Padahal itu bertentangan sama agama. Loh, ngapa bertentangan sama agama? Karena khilafah itu tidak ada perintahnya. Tidak ada perintahnya dalam Al-Quran dan Sunnah menegakkan khilafah. Nggak ada. Makanya jangan sampai jenengan ketipu, ikut-ikutan yang macam begitu. Coba tanya yang ngajak khilafah itu. Tunjukkan perintahnya dalam Al-Quran. Tunjukkan perintahnya dalam hadis. Di balik gagasan ingin menegakkan khilafah itu, Pak, di dalamnya apa ini? Om tanya jawab toh. Nanti tanya jawabnya. Di balik gagasan menegakkan khilafah itu ada kejahatan di dalamnya apa? Mereka yang ingin menegakkan khilafah berarti ingin membubarkan negaranya sendiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mereka tuh terang-terangan Pak anti NKRI. Makanya saya berharap betul agar pemerintah membuat regulasi atau aturan bahwasanya semua aliran paham dan kelompok yang anti negara Kesatuan Republik Indonesia, yang anti Pancasila, yang anti simbol dan lambang negara bisa dipidanakan. Setuju nggak kira-kira? Yang kencang setuju tidak? Sekali lagi setuju tidak? Tuh Pak pemerintah dengarkan. Masyarakat Pancasila setuju. Semua aliran anti NKRI, anti Pancasila, anti Undang-Undang Dasar 1945, anti simbol negara mesti dipidanakan. Gimana Pak? Mereka nyanyi lagu Indonesia Raya haram, hormat bendera haram, kerjaannya mengkafir-kafirkan orang. Kalau yang kayak gitu tambah hari makin banyak. Saya prihatin Bapak Ibu. Natar, Jati Agung, kelompok kayak gitu makin banyak. Hormat bendera nggak mau lagi. Mereka punya bendera sendiri. Mereka tidak mengakui NKRI. Yang mereka akui negara khilafah. Bu, yo jangan tinggal di Indonesia yang kayak gitu tuh. Nyemplung laut sono. Nah yang kayak gini kan makin hari makin banyak. Makin hari makin bertambah. Ini kalau nggak ada penegakan hukum, apa jadinya negara kita? Bisa kacau balau. Makanya buat jenengan di masyarakat hati-hati kalau ngaji. Jangan ngaji sembarangan. Kalau keikut gerakan kayak gitu udah nggak enak Pak. Mending menceramahi panjenengan yang belum terpapar. Tapi kalau menceramahi orang yang sudah terpapar nggak bisa Bapak Ibu. Malah ngamuk dia sama kita. Saya ingin bacakan satu hadis ini sebelum tanya jawab. Nabi bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan datang keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua membaca Al-Qur'an fasih-fasih, malah mereka menghafal Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai, di mana bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai, salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Bu, Pak, Nabi dawuh, kata Kanjeng Nabi, mengko itu bahasa apa itu? Saya ini nggak bisa yang halus-halus ya Pak. Mengko nantinya akan ada orang Islam, ya koyok kita inilah, Islam juga, KTP-nya Islam. Mereka ini bacaan Qur'annya paseh-paseh, malah hafal Qur'an, sholatnya mantep-mantep ngalahin kita, puasanya mantep-mantep mengalahkan kita, tetapi akidahnya salah. Mereka suka mengkafir-kafirkan orang yang gak sama dengan mereka. Wayaqtuluna ahlal Islam, bahkan mereka memerangi sesama orang Islam, menghalalkan darah sesama orang Islam, dan mereka memberontak kepada negaranya sendiri. Jadi kalau jenengan diajak ikut aliran menegakkan khilafah atau aliran yang lain, yang dia mengkafirkan negaranya sendiri, mengatakan Indonesia ini togut, Pancasila itu togut,
Ini sudah dikatakan oleh Nabi. Walaupun dia tampak saleh, jangan ketipu dengan kesolehannya. Sampai-sampai Nabi bersabda, yahkiru ahadukum amalahu min amalihim. Salah seorang di antara kalian minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka. Fa idza kharaju faqtuluhum. Apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah orang yang memerangi mereka. Jadi yang pahalanya gede itu Bapak Ibu, Densus 88 yang perang melawan teroris. Ya, kita memerangi teroris bukan pakai bedil, Pak. Kita memerangi teroris itu kayak cara saya malam ini ceramah, ingatkan masyarakat akan bahayanya. Nah, buat jenengan, jangan biarkan yang kayak gitu. Kalau ada yang aneh-aneh, lapor Babinsa, lapor Babin Kamtibmas, lapor kepala dusun, lapor kepala desa. Yang bahaya itu kalau babinnya, kepala desa sama kadusnya ikut-ikut yang kayak gitu juga. Terus mau lapor siapa dong? Langsung lapor sama Densus 88. Ciduk semuanya itu. Ini bahaya Bapak Ibu. Kawasan rawan, Natar sama Jati Agung ini tempat persembunyian, tempat pelarian. Jadi hati-hati yang begitu harus kita waspadai. Kita nggak boleh abai. Kalau sudah banyak itu yang susah kita menanganinya nanti Bapak Ibu. Susah mengatasinya. Yang jadi korban anak-anak kita yang sudah terpapar. Maka saya luruskan, nggak usah neko-neko lah. Jihad yang sebenarnya itu ya kayak gerakan serbu inilah. Ngebantu orang, gotong royong, kita banyak bersedekah, insya Allah. Bu, kalau penjenengan pengen masuk surga, nggak usah repot-repot menegakkan khilafah. Jenengan kalau pengen masuk surga, cukup taat manut kali bojone masuk surga. Jihad itu, jenengan ini sama suami taat nggak? Taat tidak? Kok ragu-ragu menjawabnya ya? Perempuan itu paling gampang masuk surga tinggal taat suami. Paling gampang masuk neraka tinggal ngelawan suami. Kalau pengen masuk neraka Bu, mudah. Suami lagi tidur, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Kalau pengen masuk surga ya tinggal manut sama suami. Ngapa repot-repot Pak? Itu jihad. Panjenengan ya Pak, nyari nafkah yang halal, tidak ngambil hak orang lain. Kalau jadi pemerintah tidak korupsi, jadi petani-petani yang peras keringat banting tulang, itu jihad. Ada dosa yang tidak bisa diampuni dengan haji, sholat dan zakat, tapi bisa dihapuskan gara-gara kita bekerja keras, tangan nganti kapalan, kulit nganti gosong. Kita bekerja keras, badan jadi tanah, tanah jadi badan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Itu jihad. Nggak usah neko-neko kita berjihad. Berjihad itu memberikan manfaat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Insya Allah. Baik, sekarang kita tanya.